Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan kembali semangat untuk belajar lagi. Nah, untuk hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita pada mata pelajaran fikih di kelas 3. Teman-teman sudah siap kan? Nah, pasti teman-teman sudah mandi, sudah sarapan, dan juga sudah menyiapkan bukunya kan? Baik, jika teman-teman sudah siap, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengawalinya dengan membaca doa. Semoga Allah meridhai kegiatan belajar kita hari ini sehingga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Teman-teman yang Bu Guru banggakan, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita tentang puasa Ramadan. Masih ingat minggu lalu kita belajar puasa Ramadan tentang apa saja ya? Betul, minggu lalu kita belajar tentang pengertian puasa. Terus kita juga belajar syarat-syarat puasa dan juga rukun puasa. Nah, supaya kita lebih ingat lagi, mari kita ingat-ingat lagi, kita pelajari lagi apa itu pengertian puasa teman-teman. Pengertian puasa dibagi menjadi dua. Pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah. Menurut bahasa, puasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Teman-teman tahu kan, jika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah teman-teman, ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Nah ketika menjalankannya pun ada beberapa ketentuan yang menjadi syarat terlaksananya ibadah puasa Ramadan itu. Syarat-syaratnya ada 2, ada syarat syah dan juga ada syarat wajib. Syarat wajib puasa nanti ada 3, sedangkan syarat sah ada 4. Sekarang kita lihat dulu ya, syarat sah puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Syarat sah puasa yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang keempat, syarat sah puasa adalah dilakukan pada waktunya. Jadi maksudnya puasa itu tidak akan sah jika dilakukan bukan pada waktunya. Misalnya kita berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tentu waktu untuk melaksanakan puasa Ramadan adalah di bulan Ramadan. Jika kita berniat melaksanakan puasa Ramadan tetapi dilaksanakan bukan pada bulan Ramadan, tidak akan sah puasa kita. Berikutnya adalah syarat wajib puasa. Tadi sudah kita sebutkan syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama yaitu berakal. Jadi orang yang tidak berakal atau orang yang sedang gila, ia tidak wajib berpuasa. Yang kedua yaitu adalah balik. Balik artinya adalah sudah dewasa. Dan yang ketiga, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang kuat dan mampu untuk berpuasa. Sekarang kita lanjutkan belajar tentang rukun puasa. Rukun puasa ada 2 teman-teman.
Yang pertama yaitu kita harus berniat pada malam hari sebelum kita melakukan ibadah puasa. Dan yang kedua adalah kita harus kuat menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu adalah materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan yuk, belajar puasa Ramadan. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang sunah-sunah puasa teman-teman. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita melaksanakan sunah-sunah puasa, tentu Allah akan menambahkan pahala kepada kita. Tapi apa saja ya sunah-sunah puasa itu? Yuk kita pelajari. Kita bisa buka buku Salam halaman 104. Sunah puasa yang pertama yaitu mengakhirkan makan sahur. Nah, dalam kegiatan ini kita harus berhati-hati teman. Ketika mengakhirkan makan sahur, jangan sampai kita melebihi batas waktu makan sahur itu. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Wah, ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu. Ketika kita sudah mendengar adzan maghrib, kita bergegas untuk segera membatalkan puasa kita. Nah, jangan lupa ini, sebelum kita berbuka puasa, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat kan bagaimana doa berbuka puasa itu? Kita ingat-ingat lagi yuk, kita baca bersama-sama. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman. Dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, teman-teman pasti ingat kan doa ini? Sekarang kita lanjutkan ya, sunah-sunah puasa. Sunah puasa yang berikutnya adalah mengawali kegiatan berbuka dengan makan makanan yang manis. Rasulullah biasanya makan buah kurma teman-teman untuk mengawali kegiatan berbuka puasanya. Kemudian selanjutnya, sunah puasa, ketika kita berpuasa, kita bisa memberi makan orang yang sedang berpuasa juga. Kemudian memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Selain ini, masih banyak sunah-sunah puasa yang dapat kita lakukan. Teman-teman jangan lupa ya, ketika kita berpuasa, kita tetap harus melakukan amal-amal sholih. Tetap menjaga kesehatan juga. Nah, selanjutnya kita harus selalu menjaga puasa kita teman-teman, supaya tidak batal. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah kita makan atau minum dengan sengaja. Lalu bagaimana Bu jika kita lupa? Padahal kita sedang berpuasa, tanpa kita sadari kita mengambil makan atau minum di kulkas. Jika kita makan atau minum tanpa sengaja, kita lupa misalnya, maka kita tetap bisa melanjutkan puasa kita. Jangan lupa bersihkan dulu sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut kita. Kita berkumur-kumur, kemudian kita beristighfar dan kembali melanjutkan kegiatan puasa kita. Kemudian muntah dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa. Yang ketiga adalah keluar darah haid bagi perempuan. Misalnya ibu atau kakak perempuan kita yang sudah dewasa, di siang hari selama menjalankan ibadah puasa, tak terasa ada darah yang keluar. Nah, ini membatalkan puasanya. Maka nanti ibu atau kakak perempuan kita yang sudah dewasa harus mengganti puasanya. Kemudian hal yang membatalkan puasa lagi adalah gila atau hilang akal, ya. Kemudian pingsan atau tidak sadarkan diri, ini juga membatalkan ibadah puasa kita.
Nah, tadi sudah disebutkan ya beberapa hal-hal yang membatalkan puasa. Maka teman-teman, kita harus berhati-hati dan selalu menjaga puasa kita. Apalagi yang poin pertama tadi ya. Berikutnya adalah orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, berikut ini adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa pada hari tersebut, pada bulan Ramadan ya. Yang pertama yaitu adalah orang yang sedang sakit. Sakitnya tentu sakit yang parah sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa pada hari itu. Yang kedua yaitu adalah musafir. Musafir ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk kebaikan. Misalnya ia sedang menuntut ilmu, sedang berdakwah, sedang silaturahmi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa yaitu orang yang sudah tua. Ia sudah sangat tua sehingga ia tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang keempat yaitu orang yang sedang hamil dan menyusui. Ini biasanya ibu-ibu ya. Nah, tetapi harus diingat teman-teman, orang yang sudah disebutkan tadi diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi mereka tetap harus menggantinya di hari lain. Mengganti puasa, Bu? Iya, betul sekali. Lalu bagaimana cara menggantinya? Cara mengganti puasa ada dua. Yang pertama yaitu ia harus mengqadha puasanya. Mengqadha puasa artinya ia harus mengganti puasanya di hari lain. Misalnya tadi orang yang sedang sakit pada bulan Ramadan sehingga ia tidak kuat puasa pada hari itu, ia harus menggantinya setelah Ramadan itu selesai. Nah, dia harus mengganti sejumlah hari ketika ia tidak berpuasa. Misalnya ketika bulan Ramadan ia tidak puasa selama 3 hari. Nah, nanti setelah Ramadan itu selesai, ia harus mengqadha puasa sebanyak 3 hari untuk mengganti puasanya. Begitu. Kemudian cara mengganti puasa yang kedua yaitu membayar fidyah. Membayar fidyah itu berupa memberi makan kepada fakir miskin. Nah, begitu teman-teman. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ya, untuk menguji pemahaman kita tentang puasa Ramadan, teman-teman bisa mengerjakan latihan 1 yang ada di halaman 105 sampai 106 dan juga latihan 3 yang ada di halaman 107. Nanti jika teman-teman masih ada kesulitan atau ada sesuatu yang belum teman-teman paham, bisa ditanyakan sama Bu Guru. Begitu ya. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Akhirnya kegiatan belajar kita tentang puasa Ramadan telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.